apa kabar Anda? Saatnya menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah seorang wartawan daring di Kabanjahe Karo ludes terbakar, 4 orang tewas. Gegara sakit hati disebut sebagai informan polisi. Seorang pria di Deli Serdang nekat menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan King Salman Relief mengadakan kegiatan sosial melakukan operasi jantung anak gratis pada 30 anak di RSUP Adam Malik Medan. Seorang wartawan dan 3 anggota keluarganya tewas dalam kebakaran rumah di Kabanjahe Karo. Keluarga menduga kebakaran tragis ini terkait dengan postingan dan berita yang diunggah korban. Kobaran api menghanguskan rumah milik pasangan suami istri Sampurna Pasaribu yang bekerja sebagai wartawan media online dan Elfrida Ginting di Jalan Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe Karo, Kamis lalu. Usai api mereda, petugas pemadam kebakaran menemukan 4 penghuninya tewas terpanggang dalam rumah yang dijadikan tempat usaha warung kelontong ini. Keempat korban adalah Sampurna Pasaribu dan istrinya Elfrida Ginting, serta anak dan cucu korban yakni Sudi Investasi Pasaribu dan Loin Situkur. Belum diketahui pasti asal mula api, namun keluarga korban diketahui berjualan bahan bakar eceran di dalam rumahnya. Sementara itu, pihak keluarga meminta polisi juga menyelidiki kemungkinan penyebab kebakaran akibat kesengajaan terkait pemberitaan yang diunggah korban. Anak-anak sama kakak 1, abang almarhum Bang Sampurna Pasaribu bersama istri anak sama cucu semua ditemukan sudah meninggal dunia. meninggal. Kalau abang kan dia juga wartawan juga kan, nggak tahu lah gimana di lapangannya kan. Udah lama jadi wartawan, Bang? Udah lama juga abang wartawan. Ada harapan keluarga kepada pihak kepolisian? Ya adalah sedikit supaya biar jelas dia kejadiannya entah murnikah kebakaran atau dibakar. Namun spekulasi yang mengaitkan tewasnya korban dengan pemberitaan yang ditulisnya belum menjadi perhatian polisi. Polisi masih memfokuskan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran maut ini dengan mengirimkan tim Ledfor Polda Sumut ke lokasi. Sementara itu, keempat jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Kita tidak sangkut pautkan seperti itu, jadi kita tangani peristiwanya. Kita dudukan secara jernih peristiwanya ini apa. Artinya kita fokus masih iya dong. itunya Pak ya? Iya. Untuk korban ada berapa izin, Pak? 4 orang. Pasca kebakaran, petugas Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara langsung mengecek puing-puing sisa kebakaran rumah yang menewaskan keluarga Sampurna Pasaribu, wartawan sebuah media daring. Selain memanggil beberapa saksi, sejumlah benda sisa kebakaran dibawa sebagai sampel. Mencakup ada 2 nanti yang kita cari di sana, lokasi awal apinya di mana. Jadi TKP-nya kan memang kecil ini, kira-kira hanya sekitar 5 kali 6 meter gitu ya. Jadi itu bukan lokasi yang besar dalam TKP sebenarnya, tapi karena korbannya ada 4 di sana, kita harus lebih teliti lagi, maksudnya melihat semua aspek yang ada itu untuk membuat terang nanti itu. Mencuat dugaan kebakaran ini terkait berita dan postingan korban mengenai dugaan praktik perjudian yang melibatkan aparat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara di Pematang Siantar, si Jago Merah juga membakar 4 rumah di Jalan Mojopahit, Kelurahan Baru, Pematang Siantar. Dalam kebakaran, 2 orang yang merupakan ayah dan anak perempuannya terjebak kobaran api sehingga tak sempat menyelamatkan diri.
api yang membakar 4 rumah di Jalan Mojopahit, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Pemantang Siantar, terus membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran Siantar terus berusaha memadamkan api. Petugas pemadam mengerahkan 5 mobil pelontar air yang dibantu 2 mobil pemadam kebakaran milik swasta. Selain menghanguskan 4 rumah, kebakaran juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Suhartono, 72 tahun, dan anaknya Regita, 21 tahun. 2 korban tewas diduga terjebak di dalam rumah yang terbakar. Kecamatan Siantar Utara memberikan informasi terkait adanya kebakaran yang terjadi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara. Kejadian terjadi pada pukul 12:30 pagi. Penyebab kejadian masih dalam proses penyidikan kepolisian. Pada saat kebakaran, terdapat 4 rumah yang mengalami bencana kebakaran dan 2 korban jiwa yang meninggal dunia. Yang pertama berumur 72 tahun dan juga seorang anak gadis yang berumur 21 tahun. Kini kedua korban telah dimakamkan pihak keluarga, sementara polisi masih menyelidiki sumber api yang membakar 4 rumah tersebut. Yan Asmara melaporkan dari Pemantang Siantar. Masih soal kebakaran, di Kota Tebing Tinggi 2 unit ruko hangus terbakar. Kebakaran ini diduga akibat cekcok antara pasangan suami istri. Kobaran api menghanguskan 2 unit ruko di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Jumat lalu. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Besarnya api membuat petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Diduga kebakaran dipicu pertengkaran suami istri yang saling mengancam akan menyiramkan bensin. Kubakar ke bajumu, kubakar bajumu. Aku ibu ini. Jadi aku terkejut. Rumah udah tidak kebakar. Untunglah awak keluar tadi. Ada kebakaran di Jalan Imam Bonjol. Ini 2 buah kios. Ini biasa digunakan tuh apa? Ini sebagai toko kelontong. Karena di dalam kita lihat dari bensin eceran atau pertalite. Ada korban jiwa? Sampai saat ini belum ada. Terima kasih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Gegara sakit hati disebut sebagai informan polisi. Seorang pria di Deli Serdang nekat menganiaya tetangganya sendiri hingga meninggal dunia. Pelaku yang sempat buron selama sebulan akhirnya ditangkap polisi. Wargono alias Bagong, 48 tahun, akhirnya ditangkap polisi usai menghabisi nyawa tetangganya berinisial SR di Jalan Kariman, Pasar 3, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada 4 Mei lalu. Aksi penganiayaan berujung kematian ini dipicu akibat sakit hati dengan korban karena menyebut pelaku sebagai informan polisi atau cepu. Mendengar perkataan itu, pelaku tanpa ampun menganiaya korban. Setelah membunuh, Wargono melarikan diri ke kawasan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku yang sempat buron selama sebulan akhirnya ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Dari hasil keterangan saksi-saksi maupun korban, ini adalah didasari rasa sakit hati. Rasa sakit hati terhadap keluarga korban. Sakit hati ini diawali salah satu atau anak dari keluarga korban atas nama almarhum Sarangan, ya. Jadi oleh anaknya ini yang bernama Sandra Ramadan yang pernah menyampaikan kata-kata kepada pelaku atas nama Bagong ini, bahwasanya Bagong ini istilah di masyarakat kibus. Petugas juga tengah memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat dalam aksi penganiayaan ini. Pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Polsek Medan Tembung. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.